Ya, kita akan membahas pagi hari ini mengenai siasat dari shifting jam kerja bersama dengan sejumlah narasumber. Ini ada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selamat pagi, Kang Bima. Selamat pagi. Ada juga dari Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi, Bang Haryadi. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Bayu, Kang Bima. Selamat pagi. Oke, saya mau ke Kang Bima terlebih dahulu. Ini kan surat edaran dari gugus tugas soal shifting ini juga kan salah satunya lahir dari masukan Pemkot Bogor. Sebenarnya kepentingan dari Bogor ketika berbicara soal shifting ini bagian mananya, Kang Bima? Ketika minggu lalu di Jakarta sudah mulai ada kantor-kantor yang buka, terjadi penumpukan di stasiun Kota Bogor yang angkanya kira-kira nambahnya 20% dibandingkan ketika masa PSBB. Itu terjadi persoalan serius ya, karena agak sulit mengatur social distancing-nya dalam kondisi menumpuk. Nah, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga bisa diatur begitu ya, bisa relatif bisa tertib. Tetapi yang dicatat adalah bahwa ini belum sampai 40% dari jumlah total penumpang. Apabila keadaan normal itu 20.000 penumpang dari Bogor ke Jakarta. Nah, karena itu dengan sistem pengaturan antrian seperti apapun, apalagi ditambah juga dengan bis, tidak akan cukup. Jadi kunci utamanya adalah supaya penumpang tidak bertumpuk, harus dibagi jam kerjanya, dibagi menjadi yang pagi dan agak lebih siang. Kalau itu terjadi, maka akan relatif lebih bisa terurai di stasiun Kota Bogor. Jadi poin utama adalah mencegah penumpukan terpusat ketika jam kerjanya sama, jam 8 pagi di Jakarta. Oke. Nah, kemarin kan Kang Bima juga dengan Pak Anies ya meninjau KRL di stasiun Bogor ya. Nah, dan juga sudah ada operasional bus. Sejauh ini setidaknya yang dilihat dan evaluasinya bagaimana soal adanya bus gratis ini? Bus itu kan kapasitasnya maksimal 20 saja, karena nggak bisa di atas 50% juga. Kalau busnya 50 ya dihitung saja berapa, gitu ya, tidak sampai 1.000 lah kira-kira. Tapi penumpangnya kan 10.000, dalam keadaan normal 20.000. Jadi bus ini hanyalah solusi sementara saja dan setiap hari Senin. Karena gelombang penumpang memang lebih padat hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat kemudian menurun. Jadi tetap ya menurut saya solusi utamanya adalah pengaturan shift jam kerja. Senin kemarin malah bertambah penumpangnya, hari ini juga belum berkurang penumpangnya. Jadi di lapangan shift ini belum maksimal atau bahkan mungkin belum berlaku karena surat edaran ini baru beredar hari Minggu kemarin. Kang Bima, kalau berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah Kota Bogor, ini berapa sih Kang persentase orang yang pergi dari Depok ke Jakarta ini kemudian untuk Bogor ke Jakarta ini untuk kemudian bekerja di perusahaan dan juga berdagang, ini ada nggak data mengenai hal ini? Ya ada, kan tadi sudah saya sampaikan 20.000 itu ya semua. Artinya ada ASN di situ, ada BUMN di situ, ada swasta juga di situ, ada 20.000. Dan yang kemarin masih dibolehkan karena PSBB itu sekitar 40%-nya. Nah, artinya dalam keadaan normal, ketika semua sudah beroperasi normal, ya ini kemudian akan mencapai 20.000. Bis tidak akan bisa, sistem antrian tidak akan maksimal. Jadi kuncinya kembali lagi adalah pada pengaturan jam kerja tadi. Kalau memang kita masih menerapkan social distancing di dalam kereta. Kalau penerapan tadi jam kerja atau mungkin hitung-hitungannya Kang Bima atau ekspektasinya Kang Bima, misalnya ada yang dari jam 7, kemudian ada jam 10, kan aturannya begitu, jam 7, kemudian jam 10 ya shift masuk. Bukan. Di surat edaran itu jam 8 dan jam 11. Jam 8, jam 11. 3 jam. Selesai 3 jam. Ya. Oke, nah ekspektasinya Kang Bima setidaknya misalnya melihat dari surat edaran tersebut bisa mengurai atau setidaknya yang tadinya 20.000 menjadi berapa penumpang dan dibagi menjadi berapa periode? Ya ini kan tergantung dari koordinasi menindaklanjuti surat edaran itu. Jadi pemerintah DKI Jakarta sangat bisa saya kira untuk mengkoordinasikan bersama kantor-kantor di Jakarta. Ya, jadi dikoordinasikan mengenai datanya
ya, berapa yang kemudian menjadi shift siang, kemudian dilakukan cross check dengan PT KAI. Jadi kalau sudah diberlakukan itu, maka PT KAI bisa mencek lagi yang jam 11 berapa, karena asumsinya kalau berangkat jam 8 berarti mereka tetap berangkat subuh. Tapi kalau masuknya jam 11, mereka akan berangkat mungkin jam 7 atau jam 8 bahkan ya. Jadi tidak akan ketemu di stasiun begitu. Nah, mengenai jumlah pastinya, ya ini harus dikoordinasikan saya kira di instansi di Jakarta dan kementerian terkait. Oke. Baik, saya akan meminta tanggapan dari Bang Haryadi. Shifting kerja ini diberlakukan, kemudian tujuannya adalah untuk, salah satunya adalah untuk mengurai kepadatan di transportasi umum, salah satunya adalah KRL. Saya minta tanggapan Anda, Bang Haryadi. Ya, memang dari awal sudah kami kami juga sempat berbincang juga dengan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya untuk membahas ini, karena memang kalau terjadi masuk kerjanya itu mengikuti kondisi normal, memang pasti akan terjadi penumpukan. Dan di dalam diskusi kita itu memang Ibu Menteri Tenaga Kerja kebetulan juga ada telepon kami, jadi memang ditanyakan bagaimana kalau jam 7 dan jam 11, yang kami sampaikan bahwa itu memungkinkan bisa kita lakukan, hanya yang pembatasan 50% itu yang mungkin agak sulit pada saat nanti menjelang normal ya, karena sekarang ini kan kegiatannya juga masih belum pulih 100%. Jadi kalau untuk penumpukannya itu nggak ada masalah. Tapi kalau pembatasan 50%-nya di kantor itu, nah itu yang agak sulit karena kalau masuk jam 7 dan jam 11 itu pasti akan ketemu di kantor tuh antara jam 12 sampai dengan jam 3 paling tidak ya, karena kita kan 8 jam. Nah itu jadi tetap juga ada sih gitu, ada resiko juga penumpukan kalau memang itu penuh. Nah itu yang nanti kita sambil jalan kita carikan solusinya lah. Tapi saat ini masih mungkin sampai minggu ini masih dalam transisi ya, masih belum sepenuhnya pulih karena sebagian juga masih work from home. Tapi nanti kalau sesudah kegiatan menuju normal, memang ini juga ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ada penumpukan, karena kalau kebanyakan yang di Jakarta ini kan bekerjanya di perkantoran ya. Yang kantor itu memang tidak ada shift gitu loh, kebanyakan tidak ada shift. Di lain dengan di pabrik, kalau pabrik kan di luar Jakarta, jadi lebih mudah kontrol. Tapi kalau di Jakarta itu memang hanya satu shift, biasanya kita dari jam 8 sampai dengan jam 5 atau jam 8 sampai dengan jam 4. Demikian, Mbak. Kang Bima, bisa ditanggapi Kang pernyataan dari Bang Haryadi? Ya betul, jadi saya lihat memang pertama masih ada risiko irisan, baik irisan di stasiun maupun di tempat kerja. Nah, bahkan kami sebetulnya mengusulkan lebih jauh lagi jarak waktunya, shift pagi dan shift siang setelah makan siang, jadi nggak ketemu. Karena kalau selisih 3 jam itu kemungkinan masih ketemu di kantor mungkin, atau masih ketemu juga di stasiun pulang begitu. Tetapi menurut pihak Kementerian Perhubungan ini sudah dilakukan kajian ya, jadi ada data penelitiannya. Ya saya kira nggak apa-apa, kita coba saja dulu. Yang penting kita maksimalkan sosialisasinya, koordinasinya, tindak lanjutnya, sembari kemudian kita melihat efektivitas di lapangan. Ya, tapi memang harus dipastikan ini ditaati atau tidak surat edaran ini, kan begitu kuncinya. Kalau sudah ditaati, kita lihat datanya, data dari kantor-kantornya bagaimana dan data dari PT KAI di mana. Nah, harus klop kan itu. Katakanlah kemudian kantor-kantor menyimpulkan secara keseluruhan datanya itu 3.000, kemudian atau 5.000 penumpang pagi sudah bisa digeser ke siang. Nah, 5.000 itu apakah betul berdasarkan data PT KAI memilih siang, kan gitu. Jadi, dan yang kedua adalah law enforcement-nya bagaimana. Apabila ada kantor-kantor yang tidak mentaati ini, law enforcement-nya bagaimana. Saya kira itu PR juga. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi perbincangan. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.